saya mendapat petunjuk Tuhan, suara Tuhan jelas sekali, Thomas. Iya, Pak. 25 tahun ke atas akan ada virus yang lebih berbahaya melebihi virus corona ini, Thomas. Iya. Tapi Tuhan bicara sama saya, engkau tidak melihat zaman itu. Amin. Thomas, Ya, Pak Daud. ini saya hanya memberi nasihat semua yang ada di program ini ya, Iya, Pak. untuk menghadapi krisis ekonomi yang sudah di depan mata, Thomas. Wow, ya. Jadi ingat, semua harus bertekun dalam kondisi apapun, bekerja harus kreatif. Jadi saat ini berdoa, minta hikmat Tuhan, Thomas. Iya, Pak. Karena setelah corona, setelah vaksin, nanti yang harus dihadapi adalah ekonomi, Thomas. Ekonomi. Seluruh Indonesia, Thomas. Seluruh Indonesia, Pak ya. Seluruh Indonesia. Karena ibaratnya memulai dari awal, Thomas. Oh iya. Jadi sebelum ini terjadi, semua harus mulai bekerja, walaupun hanya di rumah. Jadi usahain semua harus kreatif. Saya sendiri pun tetap jalan terus, Thomas. Iya. Jadi harus ada kreatif, Thomas. Iya, Pak. Nah, jadi jangan sampai pada waktu masalah ekonomi terjadi atas bangsa kita, kita tenggelam dengan kemalasan, dengan stres atau depresi. Wow, iya. Nah, jadi ingat, apapun yang terjadi tentang ekonomi itu di depan mata, Thomas. Iya, Pak. Jadi setelah corona ini, ibaratnya orang itu belajar berjalan, Thomas. Iya, Pak. Jadi harus mulai dari sekarang, semua harus kreatif. Bila perlu, selama tinggal di rumah, pertajam semua potensi yang ada. Iya. Kalau potensimu itu masak, tekunin masak. Kalau potensimu itu komputer, engkau tekunin komputer. Kalau potensimu itu adalah kayu, furniture, tekunin itu. Kreatif. Karena setelah corona ini selesai, setelah semua masalah vaksin sudah beres di Indonesia, masalah ekonomi datang, Thomas. Iya. Jadi saran saya, semua harus bangkit. Jangan tertidur karena depresi, stres, kemalasan. Iya. Nah, jadi selama kita semua harus di rumah, usahain pertajam semua potensi. Semua potensi yang ada. Untuk menyongsong krisis ekonomi yang di depan mata. Iya. Kita harus seperti Nabi Habakuk. Dengan tenang, kunantikan hari kesusahan itu. Jadi, semua saran saya, ini kan sekarang udah mulai vaksin, Thomas. Iya. Nah, setelah semua ini terjadi, kesusahan ekonomi, resesi, itu ibaratnya di depan mata. Iya. Nah, jadi ingat, semua potensi yang ada, siapkan semuanya. Engkau yang taunya ternak ayam, pertajam tentang ternak ayam. Engkau yang taunya kebun, pertajam kebun. Engkau yang taunya komputer, pertajam komputer. Engkau yang taunya ukiran, pertajam ukiran.
Karena nanti pada waktu ekonomi mengalami resesi, ingat Thomas, Ya. engkau bisa bertahan karena engkau sudah siapkan dari sekarang. Yes. Karena tahun depan semua akan belajar normal. Dalam posisi semua belajar normal, ini pesan saya untuk saudara, tahun ini pertajam semua potensi yang ada. Dan semua yang punya perusahaan, yang punya pabrik, perkuatkan semua yang ada untuk menyongsong tahun depan. Yes. Jadi manajemen, setelah itu pengeluaran pemasukan, terusan potensi apapun yang ada dalam perusahaanmu, perkuat semua. Yes. Untuk menyongsong resesi ekonomi. Yes. Pertajam skill semua. Pertajam semua yang ada. Karena tahun depan kita akan menghadapi. Tahun depan ya Pak? Artinya apa? Belajar normal. Belajar normal. Iya, oke Thomas. Saya mendapat petunjuk Tuhan, suara Tuhan jelas sekali Thomas. Iya Pak. 25 tahun ke atas akan ada virus yang lebih berbahaya melebihi virus corona ini Thomas. Iya Pak. Tapi Tuhan bicara sama saya, engkau tidak melihat zaman itu. Amin. Jadi itu 25 tahun ke atas. Nah, tapi Tuhan bicara sama saya, engkau tidak melihat zaman itu. Nah, jadi saya tidak melihat zaman itu, Thomas. Pak Daud ya. Itu 25 tahun ke atas, Thomas. Ya. Sampai di bawah 50 tahun. Tapi Tuhan bicara sama saya, engkau tidak melihat zaman itu. Nah, dengan tanda dalam penglihatan itu jelas sekali, kutub utara, kutub selatan meleleh. Di situ akan ada virus-virus purbakala. Di situ akan ada virus-virus purbakala, dan itu nanti akan ada pengembangan genetika virus oleh teroris, Thomas. Dan itu akan jadi senjata biologis. Itu, tapi Tuhan bicara, engkau tidak melihat zaman itu. Nah, dari nanti teroris-teroris akan bikin senjata biologis. Karena biaya murah. Ya. Dan virus yang akan dihadapi adalah virus yang menyerang paru-paru dan pencernaan. Dan itu nanti daya tahan tubuh yang bisa menghadapi. Nah, jadi dalam penglihatan itu justru nanti daun seledri itu dijus, Thomas. Dijus, Pak. Pisang, jambu merah itu jambu biji, nah apokat dan telur. Jadi itu yang akan menghadapi virus zaman dulu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, Thomas. Iya, Pak. Saya tanya sama Tuhan, apa yang terjadi? 25 tahun ke atas, Tuhan bicara, engkau tidak melihat zaman itu. Haleluya. Nah, berarti Thomas, dan ingat, virus-virus purbakala
itu nanti akan dikembangkan oleh teroris, Thomas. Iya, Pak. Dan menjadi senjata biologis. Nah, disitulah Tuhan ngasih saya petunjuk, Thomas. Iya. Tapi ingat, Thomas, saya tidak melihat zaman itu. Nah, kalau saya, kapanpun Tuhan panggil, saya siap, Thomas. Haleluya. Dan ingat, Thomas, virus itu hanya dihadapi dengan itu. Itu 25 sampai 50 tahun ke bawah. Oh, berarti nggak lama ya? Ke Nah, atas atau ke bawah, Pak? Ke atas apa ke bawah, Pak? 25 tahun ke depan? 50 tahun ke bawah. Oh, Tapi Tuhan beritahu, engkau tidak melihat zaman itu. wow. Nah, jadi sekarang, Thomas, Iya, Pak Daud. yang jelas saya tidak melihat zaman itu. Dan Bagaimana? Tuhan kapanpun panggil saya siap. Amin. Baik nanti kalau saya Tuhan izinkan diangkat hidup-hidup atau lewat mati pun saya siap. Thomas. Jadi nggak usah ribut kiamat. Karena Tuhan bicara, engkau tidak melihat zaman itu. Nah, yang penting, dan Tuhan bicara, saya harus mempergunakan hidup saya sebaik-baiknya untuk menyampaikan pesan Tuhan untuk seluruh Indonesia, Thomas. Amin. Nah, jadi Thomas, terus terang, saya bukan nabi. Ingat itu. Saya bukan nabi, saya hanya penyampai pesan. Tuhan. Anda terima atau tidak, terserah. Yang penting, tahun ini semua persiapkan semua untuk menghadapi resesi ekonomi. Setelah corona, setelah vaksin, kita harus menghadapi ekonomi. Jadi, tahun ini, tahun saudara pertajam semua kemampuan, pertajam semua skill, supaya saudara bisa menghadapi untuk tahun depan. Nah, corona selesainya kapan? Tuhan tidak memberitahu. Tapi yang jelas, 5 tahun ke depan, nanti jadi seperti flu biasa, influenza. Jadi Thomas, ya Pak Daud, jangan diributkan kiamat atau vaksin. Jadi yang penting, saudara semua berdoa, pertajam kemampuan skill untuk menghadapi tahun depan. Amin. Setelah corona, ekonomi, Thomas. Yes. Jadi yang punya skill memasak, malah sekarang latihan masak supaya tajam. Tajam. Ya, yang punya kemampuan beternak, pertajam. Karena kita harus menghadapi untuk tahun depan. Amin. Nah, kita doa ya Thomas. Ya Pak Daud. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk. Kuasa Yesus bekerja, darah Yesus sucikan. Segala kutuk, segala jin, segala roh jahat, roh gelap, keluar. Kuasa Yesus Elohim bekerja, dan nama Yesus dimuliakan. Di dalam nama Yesus, roh setan, roh jahat, roh gelap, keluar. Kuasa Yesus Elohim bekerja. Amin. Oke Thomas. Ya Pak Daud. Berkati. Tuhan berkati Pak Daud.
Dan saya dapat dari Tuhan, memang dua orang ini yang ditetapkan Tuhan, ya. Nah, saya pernah share presiden ke-8 dari 2021 di YouTube. Nanti bisa didengarkan ya. Dan dari awal PJ mendapatkan dua nama ini, Ganjar Pranowo dan Bapak Prabowo. Ya, kita doakan yang terbaik dan Tuhan pilih untuk Indonesia. Jadi yang saya dapatin dari Tuhan dua nama ini, ya. 2024 saya melihat ada sebuah virus baru yang akan datang di pertengahan 2024 atau akhir 2024. Dan virus itu dua kali lebih kuat dibandingkan virus corona, ya. Itu dibuat oleh Illuminati atau orang yang jahat, karena dia yang akan jadi antikris itu. Dia yang membuat dan dia mengetahui obatnya. Jadi segala sesuatu akan diarahkan ke chip dan masuk ke dalam target mereka. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Perkembangan zaman banyak membuat orang makin menikmati akan kehidupan ini. Bagi manusia, bumi diciptakan Allah untuk menjadi tempat tinggal manusia. Dikelola dengan baik dan harus dipelihara. Namun kejatuhan manusia dalam dosa membuat bumi pun menjadi terkutuk. Manusia pun tidak lepas dari kesulitan hidup, tidak ada rasa aman di sana. Semua kenikmatan seakan hilang dalam kehidupan. Hal yang sangat sulit dihindari oleh manusia adalah dosa. Sekarang bagaimana dengan hidup kita sebagai penyembah-penyembah Allah? Kejadian 6 ayat 5-6 mengatakan, ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan, bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Hidup manusia bukan semakin baik tetapi justru sebaliknya semakin jahat. Menemukan orang yang berbuat jahat lebih mudah di zaman sekarang ini. Dan lebih menyedihkan lagi orang-orang Kristen ada di dalamnya. Zaman sekarang ini, seringkali gereja bukan lagi menjadi tempat yang aman bagi si pembuat kesalahan, tetapi cemooh, caci maki, menyudutkan bahkan menghakiminya. Gereja yang satu menyalahkan gereja yang lain, jemaat yang satu merasa lebih hebat tanpa disadari sama-sama berbuat jahat. Harusnya gereja menjadi wadah yang mulia, untuk mengayomi, mengarahkan kepada pertobatan. Sehingga jemaat bertumbuh bersama dalam pengenalan akan Tuhan. Bukankah ini yang harusnya menjadi kerinduan kita? Paulus dengan tegas mengatakan dalam, karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Paulus mengingatkan, bagaimana sebenarnya manusia itu hidup. Ia harus berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan, bukan berlari menghindarinya dan berbuat yang jahat. Ketidaknyamanan dalam hidup tidak mungkin dihindari karena memang waktu ini adalah jahat. Ingat kemanapun kita pergi, mau di planet apapun kita tidak akan pernah aman. Artinya, tidak ada lagi tempat yang mampu memberikan kenyamanan yang kekal, karena hati manusia cenderung jahat adanya. Jadi, sadarilah bahwa kita manusia yang sangat terbatas, yang sangat suka dengan kenyamanan diri. Hal inilah yang akan membuat kita jauh dari Allah. Tetapi ingat, disinilah kita sangat bergantung pada pertolongan Tuhan. Setiap kita sebagai orang Kristen sudah seharusnya menjadi wadah yang menyukakan hati Tuhan. Kita berjuang bukan untuk mencari kebahagiaan yang sementara, tetapi pengabdian kepada Allah, itulah kebahagiaan kita. Ingatlah, bahwa dunia akan semakin jahat, dan cenderung manusia pun ada di sana. Tetapi bersyukurlah kepada Allah, melalui karya penebusan Kristus, kita dikuatkan dan dimampukannya untuk bertahan, seperti domba di tengah seriga. Teruslah melawan perubahan zaman,
demi sebuah kehidupan yang lebih baik. Zaman memang terus berubah, tapi kita harus hidup benar dan menjadi terang. Tahun ini punya anugerah tersendiri, tahun depan punya anugerah sendiri. Tahun ini juga punya kesulitan sendiri, kesusahan sendiri, tapi tahun depan juga punya kesulitan sendiri dan keberkat sendiri. Tetapi minimal kita harus tahu untuk apa, karena sebentar lagi kita akan masuk bulan Juli, Agustus, September, Oktober, dan saudara dengar baik-baik ya. Tuhan tuh bilang sama saya, cepet banget waktunya. Ini aja udah Juni ya, bulan depan udah Juli ya, bulan depan lagi Agustus. Saudara bisa bayangin ya itu ya, betapa percepatannya itu sangat luar biasa ya. Sampai nanti tahun 2024 itu tinggal sebentar lagi ya. Jadi saya mau katakan sama saudara ya, waktu itu sangat-sangat cepat. Makanya saya mau katakan, ayo semuanya kita belajar malam ini firman Tuhan, dan saya mau sampaikan beberapa hal yang penting ya untuk kita sama-sama belajar. Itu maksudnya kita tahu apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita hadapi, apa yang harus kita kerjakan. Oke, mari kita lihat yang pertama dulu. Tolong host tampilkan yang pertama ya. Ini ya, 8 pesan Tuhan untuk 2024. Nah, yang pertama mari kita buka sama-sama. Yang pertama ada 8 hal. Nah, di tahun 2024 akan terjadi pesta politik yang sangat tegang sekali. Kenapa saya mau katakan pesta politik yang sangat tegang? Karena tahun 2024 akan terjadi pemilihan presiden ya. Dan sangat ramai, tegang dan ramai. Di mana akan terjadi pemilihan presiden yang ke-8. Nah, yang ke-8 sendiri berbicara tentang favor Tuhan, perkenanan Tuhan. Saudara, nanti saya akan coba kirimkan link saya tentang presiden yang ke-8 ya. Itu yang nonton kurang lebih hampir 100.000 orang ya. Itu saya bikin tahun 2020 ya. Dan itu cocok dengan apa yang terjadi sekarang ini ya. Jadi saya nggak mau jelasin lagi ya. Dan saya dapat dari Tuhan, memang 2 orang ini yang ditetapkan Tuhan ya. Nah, saya pernah share presiden ke-8 dari 2021 di YouTube. Nanti bisa didengarkan ya. Dan dari awal PJ mendapatkan 2 nama ini, Ganjar Pranowo dan Bapak Prabowo ya. Kita doakan yang terbaik dan Tuhan pilih untuk Indonesia. Jadi yang saya dapatin dari Tuhan 2 nama ini ya. Doakan, bisa Pak Ganjar Pranowo, bisa Pak Prabowo ya. Tapi yang luar biasanya yang saya lihat di dalam penglihatan saya di tahun 2024 ya, akan begitu banyak ya orang-orang masuk ke dalam sebuah yang namanya perguncingan kembali. Jadi artinya yang kita harus doakan itu, ketegangan yang terjadi itu adalah hal-hal ini akan disusupi ya. Saya masih ingat waktu pemilihan presiden Pak Jokowi ya, begitu banyak ya hal-hal politik yang dimasukkan dan akhirnya menjadi sesuatu yang membahayakan buat bangsa ini. Jadi yang Tuhan mau apa? Yang Tuhan mau adalah kita semuanya yang mendengar hal ini banyak berdoa buat Indonesia ya. Karena 2024 saya percaya Tuhan tetapkan ini. Nah, dalam hal ini saya nggak ngomong saya mendukung siapa ya. Seorang pendeta nggak bisa support satu orang. Kalau ditanya PJ dukung siapa, saya nggak mendukung siapa-siapa, tapi saya percaya Tuhan tetapkan nomor ini. Jadi kalau misalnya dikatakan mendukung siapa atau mendoakan siapa, ya saya mendoakan yang Tuhan taruh ya di dalam hidup saya. Tapi ya saya nggak akan ikut kampanye di Instagram saya juga nggak akan, atau Facebook saya nggak akan ada foto-foto mereka, atau dengan saya khotbah pun saya nggak akan ngomongin mereka ya. Jadi ya saya clear aja. Cuma ya kenapa malam ini saya harus sebutin 2 nama ini, itu yang ditaruh ya. Nama-nama ini yang ditaruh. Jadi saya tahu ya saudara, kemarin waktu kita ke Jordan ada sebuah
perjalanan profetik, tiba-tiba saya disuruh Tuhan untuk peperangan rohani di sana. Itu 24 kali saya ke Israel. Saya belum pernah mengalami sebuah gerakan seperti itu dan Tuhan suruh, ya. Tapi tiba-tiba kemarin kok bisa tiba-tiba Tuhan suruh saya untuk peperangan itu, ya. Artinya berarti ada sesuatu. Dan mereka bilang dulu Pak Prabowo punya rumah di sini dan dijual, dan saya kaget juga kenapa dijual. Dia bilang untuk biaya politik yang besar di Indonesia. Berarti artinya dia maju, ya, dia maju walaupun udah sepuh, ya, tapi dia masih punya kekuatan. Dan Pak Ganjar Pranowo juga punya kekuatan. Ya kita lihat saudara, ya, dan kita tahu bahwa bangsa ini harus masuk ke dalam destininya Tuhan. Nah kenapa? Karena karena 8 ini penting saudara. Presiden ke-8 ini yang akan membawa 10 tahun ke depan Indonesia masuk ke dalam kejayaan yang sangat gilang gemilang, ya. Makanya saya berdoa Indonesia akan mengalami sebuah perubahan atau transformasi atau reformasi yang begitu luar biasa, yang Tuhan mau terjadi di bangsa ini, ya. Ayo support, ya, dukung, ya, saudara, doakan, ya, dan saudara minta kedamaian 2024, ya. Mulai hari ini terus berdoa Tuhan, karena kemarin saya lihat di media, ya, begitu banyak orang sudah mulai mencaci maki, orang sudah mau cari kelemahan, ya, orang sudah mulai cari kekurangan, ya. Dan wakilnya siapa yang itu saya nggak dapat dari Tuhan. Bisa siapapun, ya, Tuhan taruh, ya, ada yang ngomong ini ngomong itu urusannya Tuhan. Tapi saya cuma mendoakan hal ini, ya. Oke, yang pertama. Yang kedua, mari kita buka yang kedua, ya. Nah yang kedua, ya, tolong tampilkan yang kedua, ya. Di tahun 2024, ya, akan terjadi krisis ekonomi salah satu yang terberat di dunia ini, ya. Jadi dengar baik-baik saudara, ya. Tahun 2024 itu akan terjadi krisis ekonomi yang terberat. Sekarang aja nih, ya. Krisis itu udah sangat berat di mana-mana. Saudara, mungkin saudara di Indonesia nggak terasa karena Indonesia dijaga Tuhan. Sama-sama tulis, Indonesia dijaga Tuhan, ya. Indonesia diberkati Tuhan, ya, tulis, ya. Ya. Saudara bersyukur saudara tinggal di bangsa ini, ya. Saudara bersyukur saudara hidup, ya, di bangsa yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, ya. Tapi saudara bisa bayangkan nggak kalau saudara di negara-negara yang sedang krisis, ya. Saudara, kemarin saya dapat kabar, ya, Eropa sudah mulai krisis pangan, ya. Kenapa? Ini terjadi karena ada perang yang baru yang meluas selain perang Ukraina dan Rusia. Tetapi di masa-masa tersebut malah harta orang fasik akan dicurahkan. Jadi dengar baik-baik, sekarang udah krisis tapi tahun depan lebih lagi, ya, karena akan terjadi perang. Perang yang Ukraina dengan Rusia ini akan melebar saudara. Saya nggak tahu, tapi dalam penglihatan saya Tuhan jelas bilang, nah kamu berdoa, ya, untuk Eropa. Kamu berdoa untuk sebuah pemulihan di bangsa Eropa, ya. Saya nggak tahu, ya, apakah nanti saya harus berangkat ke Eropa atau bagaimana untuk misi yang Tuhan memberikan. Tapi saya melihat memang sebuah sesuatu yang akan terjadi itu mengerikan tentang krisis ekonomi, ya. Indonesia mengalami tapi nggak terasa, semuanya baik. Ya. Kemarin saya dikirimin, ya, tentang apa yang terjadi di Amerika. Saudara bisa bayangkan nggak, ya, negara seperti Amerika yang sangat-sangat powerful, yang sangat-sangat luar biasa, tingkat keamanan dunia sangat luar biasa di sana. Sekarang kriminalitas begitu mengerikan. Supermarket begitu banyak yang dijarah.
homeless itu begitu banyak ya. Bahkan ada satu virus ya atau minuman atau makanan apa entah apa gitu yang membuat orang sekarang bisa menjadi vampir ya. Jadi seperti film-film gitu yang gitu ya. Saya nggak bisa nirukan, tapi saya mendapatkan gambarnya atau videonya itu dan saya merinding gitu. Wih, ngeri sekali ya. Nah, saya coba cek ya, saya coba cross check kepada mama saya yang di sana. Mam, ini bener nggak sih? Begini, iya, orang Asia, orang-orang yang pendatang di Amerika sekarang lagi mengalami diskriminatif ya, di mana mereka sedang memfokuskan kepada hal-hal yang berhubungan dengan ras. Ya, kita bersyukur sekali di bangsa ini kita masih mengalami damai, sukacita, saudara masih mengalami keamanan. Ya, saudara bersyukur ya. Dan saya berdoa kita percaya semua baiknya. Nah, tetapi ya, namanya ekstasi zombie ya. Benar, mungkin itu ya. Karena semuanya menjadi jadi zombie ya. Nah, tetapi ini yang luar biasa ya. Di tahun 2024 ya, di masa-masa tersebut malah harta orang fasik akan dicurahkan. Saudara percaya nggak ya? Saya ini sangat percaya loh saudara. 7 tahun masa kelimpahan memang akan kita alami. Memang ya akan dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya. Tetapi dengar baik-baik ya. 7 tahun masa kelimpahan kita akan lihat. Semuanya memang susah. Semuanya memang tidak mudah. Keadaan memang semakin tidak oke. Tetapi Tuhan malah buka. Dengar baik-baik. Ishak itu diberkati waktu kekeringan. Yusuf diberkati waktu kekeringan, ya. Daniel diberkati waktu penjajahan, ya. Semuanya itu akan tergenapi dan terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Kenapa? Saya mau katakan sama saudara, karena Tuhan bilang akan menjadi orang-orang yang diberkati untuk apa? Untuk revival yang besar. Jadi keuangan dunia ini akan masuk ke anak-anak Tuhan untuk revival yang besar. Malah di situ kita akan beri makan mereka, kita akan bikin kruset, kesembuhan terjadi. Karena dengar baik-baik ya, semua tulis ya, kebangkitan rohani dimulai dari situasi yang tidak baik. Jadi sesuatu yang bersifat rohani, kebangkitan rohani selalu dimulai dengan yang namanya krisis. Ya. Dan ini akan terjadi, dan Indonesia akan memberkati kota-kota ya. Indonesia akan memberkati Malaysia, dan Indonesia akan memberkati bangsa-bangsa ya. Dan saya percaya ya, tahun 2024 tahun berkat Tuhan yang luar biasa. Amin ya. Minggu nanti juga datang supaya ada pengurapan untuk saudara bisa menjadi orang-orang yang diurapi Tuhan, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Nah, yang keempat sekarang ya. Yang keempat. Nah, tahun 2024 saya melihat ada sebuah virus baru yang akan datang di pertengahan 2024 atau akhir 2024. Dan virus itu dua kali lebih kuat dibandingkan virus corona ya. Itu dibuat oleh Illuminati atau orang yang jahat, karena dia yang akan jadi antikris itu. Dia yang membuat dan dia mengetahui obatnya. Jadi segala sesuatu akan diarahkan ke chip dan masuk ke dalam target mereka. Ya. Jadi dengar baik-baik saudara. Di tahun 2024 akan ada virus yang lebih kuat. Dan yang membuat virus ini adalah orang itu, orang jahat itu. Ya. Bisa juga tahun ini sudah mulai kelihatan. Ya. Tapi lebih tepatnya tahun depan. Dan dia nanti akan membuat itu dan dia akan tawarkan, mau sembuh nggak? Mau sembuh nggak? Mau ngalami kesembuhan nggak? Gimana caranya? Ini obatnya masukin di tangan, obatnya masukin ke ini. Makanya hati-hati saudara ya. Kalau sekarang saudara sudah pernah divaksin ya, itu cukup ya. Jadi kalau sudah divaksin ya udahlah cukup.
Tapi kalau tahun depan ya, saudara jangan cepat-cepat ambil keputusan untuk vaksin. Ya, karena gak semua vaksin tahun depan ini arahnya kepada vaksin yang benaran. Kalau yang tahun-tahun kemarin saya masih ingat, saya lihat saya tanya sama Tuhan, ini vaksinnya gimana Tuhan? Jadi gini loh saudara, saya mau katakan begini ya, vaksin itu gak salah. Dan dimasukin ke dalam tubuh kita juga gak ada masalah juga. Banyak orang mengatakan, wah ini begini-gini, nanti enggak lah, gak ada. Saya udah cek berkali-kali, gak ada masalah. Cuma masalahnya adalah ya, kalau saudara ketakutan berlebihan dan kalau saudara punya iman yang parah, nah itu yang akan gampang sekali dimasukin oleh chip 666 itu. Ya. Karena nanti ke depannya bentuknya bukan vaksin lagi. Tetapi ke depannya bentuknya adalah chip. Saudara mau sembuh dari virus itu, obatnya ada dimasukin ke sini. Nah, itu yang akan dimasukin. Jadi saudara ingat baik-baik ya. Salah satu cara antikris ini menguasai dunia dengan membuat virus dan menjual virus. Ya. Dan ini yang akan terjadi, mengerikan sekali. Nah, yang kelima, Israel akan memperkuat border-border wilayah karena dia adalah target utama serangan musuh untuk memicu salah satu perang dunia ketiga. Jadi saya lihat bahwa Israel, waktu saya ke Israel kemarin, Tuhan bilang, nak doakan Israel karena Israel ini mungkin ya akan mengalami serangan yang mengerikan ya, karena Libya, ya Iran, ya Syria, Lebanon, ya itu semuanya negara-negara yang radikal, yang ada ISIS di sana, dan mereka siap anytime untuk menyerang Israel. Ya, nah jadi kemungkinan besar untuk masuk ke Israel tahun 2024 agak sulit. Nah, apabila bisa masuk ke Israel sebelum masuk tahun 2024 ini, harap segera pergi ya. Dikarenakan di tahun 2023 ini adalah tahun anugerah. Jadi saudara kalau November nanti bisa ikut, lebih baik ikut ya. Lebih baik ikut. Karena takutnya 2024 agak sedikit susah ya. Agak sulit. Tapi kita doakan supaya nggak terjadi. Karena dengar baik-baik saudara, saya kemarin ke Israel itu di alam roh sangat mengerikan sekali. Bangsa ini lagi benar-benar dikepung oleh musuh-musuh, tapi dia juga bandel. Dia malah tambah keras kepala. Namanya juga negara Tegar Tengku kan. Dia itu waktu kemarin memproklamasikan ya bahwa Israel ini milik orang Israel sendiri, oleh orang Yahudi. Jadi dan yang lucunya dia mau keluarin semua tuh orang-orang yang bukan Israel dari Israel. Wah kan ngeri juga kan gitu. Makanya wah saya bilang ini udah gak boleh ini ya. Makanya saya mau katakan sama saudara, ayo ya. Saya nggak tahu kenapa saya bilang sama saya sebenarnya juga ke Israel tahun ini 2 kali tuh males saudara, jujur aja. Saya bilang sama Tuhan sekali aja deh cukup Tuhan, November saya di rumah aja. Tiba-tiba Tuhan bilang enggak, kamu harus ke Israel. Baru tahu tadi siang waktu mempersiapkan firman Tuhan ini. Tuhan bilang, tuh nak ya, kamu lihat ya, kenapa saya inginkan kamu berangkat November. Supaya bisa banyak aja orang sebelum Israel ditutup atau sebelum Israel susah dimasuki. Oke, yang keenam, di tahun 2024 saya melihat cuaca di dunia ini akan menjadi ekstrim. Karena adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim juga. Seperti di Alaska, es abadi sudah mencair begitu banyak sehingga mengakibatkan panas yang ekstrim, dan karena hal itu bencana di 2020 akan begitu banyak, terutama gempa dan tsunami. Dan itu terjadi bisa seperti bersambung, lempengan bumi akan semakin terbelah lebar. Kita harus doakan hal ini supaya semua menjadi baik ya, tidak terjadi ya. Jadi tahun 2024 cuaca semakin ekstrim. Kemarin Pak Jokowi bilang yang ditakutkan sekarang bukan hanya krisis moneter dunia, krisis global,
krisis keuangan, krisis kesehatan, tetapi juga krisis di dalam iklim. Saudara tahu nggak? Kemarin Thailand itu panas sekali. 40 derajat. 38. Jadi kalau kita tuh keluar di Thailand tuh, waduh panas. Baru masuk ke dalam bis itu enaknya bukan main, ya. Makanya saya mau katakan sama saudara, ya. Saudara ayo belajar untuk hari-hari ini berdoa untuk Indonesia dan bangsa-bangsa supaya tidak ada bencana, ya. Makanya kenapa PJ ngomongnya bulan Juni ini, karena kita harus waspada, ya. Ekstrimnya juga gini, negara-negara tertentu biasanya dinginnya biasa, ini dingin banget, ya. Saudara, hari bulan November kemarin, ya, oleh karena anugerah Tuhan saya diajak Tuhan diberkati untuk ke Quebec. Quebec itu adalah Kanada, Toronto tapi ke sana, ya. Jadi bagus tempatnya. Ada Quebec, ada Montreal. Jadi kita ke Quebec. Waktu saya ke Quebec itu suasananya dingin sekali, bahkan minus. Padahal itu baru November awal. Biasanya kalau negara-negara seperti itu, salju itu datangnya mungkin bisa Desember, ya. Januari, Februari itu puncaknya, ya Maret, ya. Tetapi hari itu November aja udah. Terus saya terus pergi ke Thailand, ya. Nah, kemungkinan besar ya kalau Tuhan izinkan, ya, September akhir atau Oktober awal PJ akan pergi ke Skandinavia kalau Tuhan izinkan, ya. Itu mami saya yang Amerika tuh kan ngajak saya ke Skandinavia. Dia bilang, "Mam, kenapa harus bulan Oktober? Kenapa nggak tahun depan di pertengahan tahun?" Dia bilang, "Kamu tahu nggak? Itu tahun depan cuacanya udah nggak beres. Itu bisa-bisa ya bulan Agustus aja udah dingin. Ini menurut perkiraan cuaca, kan dia lihat banget kan perkiraan cuaca. September Oktober aja itu minusnya udah tinggi, ya. Jadi kita harus berangkat sekarang atau tahun depan kita nggak tahu bisa berangkat apa enggak karena cuacanya ekstrim dan dingin, gitu." Nah, yang ketujuh dikatakan gini, kegerakan anak muda dan anak-anak sekolah minggu akan sangat masif dan luar biasa. Banyak anak muda berani menginjil di jalan-jalan. Tuhan pakai dengan dahsyat dan juga ada yang mau menjadi martir serta misionari sampai ke tempat-tempat yang membahayakan. Tuhan bilang bahwa hari-hari ini kita harus bangkitkan semangat anak-anak muda kita dan jadikan mereka berapi-api untuk mengikuti ajaran Tuhan. Nah, saudara dengar baik-baik, anak-anak saudara hari-hari ini doakan akan terjadi kebangkitan besar di anak-anak muda. Besok Sabtu ada kegerakan anak youth, ya. Saudara ayo yang di Jabodetabek datang jam 2 siang, ya, untuk ibadah. Jangan merasa diri saudara udah tua. Oh, saya udah tua, PJ, saya ini, jangan. Ikutin, ya. Ini penting, ya. Supaya saudara semuanya diberkati, ya. Dan saudara berdoa supaya tahun ini gereja kita menuai jiwa-jiwa anak muda, dan tahun ini juga anak-anak muda dipakai itu luar biasa. Dan untuk tahun depan kita berdoa semua gereja kebangkitan anak muda terjadi, ya. 8. Yang ke-8, Tuhan bilang taburan apapun di 2023 ini, ya, di tahun 2024 akan bertumbuh dan berbuah. Saya melihat raja-raja baru akan keluar. Yusuf akhir zaman akan memimpin dan banyak orang yang tiba-tiba kaya. Karena perkenanannya maka teruslah menabur karena portal sedang terbuka dan juga kelimpahan sedang diberikan. Nah, dalam penglihatan saya, saudara, ya, saya melihat Yusuf akhir zaman akan bangkit, ya, dan banyak orang tiba-tiba kaya. Dan itu siapa? Saudara, ya, saudara, saya yang di YouTube, semua orang-orang bisa tiba-tiba mengalami itu. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang bisa menjadikan lawatan terjadi, revival terjadi. Makanya saya mau katakan buat saudara semua hari-hari ini, ayo, ya, belajar terus percaya, ya, belajar terus
masuk dalam dimensinya Tuhan, bergerak. Jangan sampai engkau tidak melihat dalam hidupmu sesuatu. Karena saya berdoa hari-hari ini, saudara, semua kita akan diberkati berlimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Ya, ini waktunya kita semua yang mendengar ini bersiap. Nah, sudah dengar baik-baik ya. Kenapa Tuhan tutup dengan angka 8 dan 8-nya bicara tentang kelimpahan? Ya, karena Tuhan bilang malam hari ini semua kita akan masuk ke dalam berkat Yusuf akhir zaman, dan ini berlaku 7 tahun ke depan. Saudara akan menerima kelimpahan. Terserah orang nanti mau ngomong pengurapan ini terlalu materialistis, terlalu kemakmuran, saya nggak peduli. Karena saya cuma ikuti Tuhan. Ya, saudara dengar baik-baik. Malam ini ada 2 pengurapan yang Tuhan akan berikan buat saudara. Dan mulai hari ini itu akan berlaku terus. Ya, pengurapan pertama adalah pengurapan kelimpahan. Ya. Selama ini saya nggak berani mengurapi ini karena saya jujur saudara ya, saya tuh waktu ngomong begini nih ya, sebenarnya Februari kemarin atau Maret kemarin Tuhan bilang, nah urapi mereka urapan kelimpahan. Saya tuh gak berani, kenapa? Hatersnya itu sekarang tuh lagi ngeri-ngerinya. Ya, kalau orang udah ngomongin soal uang kelimpahan itu ya, itu sudah langsung tuh bisa dipotong dipotong YouTube-nya, langsung di-blast gitu. Nih lihat nih pendeta sesat nih. Uang, kelimpahan, kemakmuran. Nah itu saya takut. Saya bilang, aduh Tuhan, jangan deh. Saya nggak berani lah Tuhan. Saya ngomong soal menabur aja kadang-kadang hatersnya mengerikan kan gitu kan. Bisa-bisa bisa-bisa disalahgunakan tuh Zoom kita gitu. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang sama saya, loh kamu ini kan khotbah untuk anak rohani kamu, ya, yang bersama-sama kamu 3 tahun, dan ini sekarang lagi mau bersama-sama dengan kamu 7 tahun. Thomas, Pastor Daud. Mau tanya apa Ibu? Iya, saya mau tanya apakah masih ada kutuk keturunan di keluarga, dan ini Pastor, saya kan berdagang, punya toko tuh, kayaknya kelihatannya kok semakin menurun. Ini ada Terus yang nutup Thomas. Oh, Ada yang menutup. saya mau jual tanah kok sudah 2 tahun nggak laku-laku, Pastor. Ya kita doa Ibu ya. Darah Tuhan Yesus hancurkan segala kutuk. Hancurkan Darah segala Tuhan kutuk. Yesus Darah Tuhan hancurkan Yesus segala mantra. hancurkan segala mantra. Darah Tuhan Yesus hancurkan segala jimat. Hancurkan segala jimat. Darah Tuhan Yesus bebaskan. Darah Tuhan Yesus bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, Demi roh nama jahat keluar. Roh jahat keluar. Darah Yesus buka berkat. Darah Yesus buka berkat. Amin. amin. Doa gini terus selama setahun. Tahun. Oke Thomas. Oke, Lanjut Thomas. lanjut yang kedua Pak Miban ya. Iya, Thomas. Selamat malam Pak Thomas, Pak Dalton. Iya, mau tanya apa? Iya, Pak, saya memang kan dasarnya bukan Kristen, dan saya satu-satunya Kristen di dalam keluarga saya. Cuma ya beberapa tahun terakhir ini ada pergumulan usaha sama pergumulan tempat usaha saya, Pak. Dan karena saya sering lihat video YouTube Pak Tony, jadi dari bulan lalu saya ada mulai mendoakan, ikut seperti tadi Pak Tony yang doakan hancurkan kutuk bata di tempat saya dan roh jahat. Nah, menurut Pak Tony Udah nggak ada ini Thomas. Oh, sudah nggak ada Pak. Kita doa ya. Sudah bersih. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat sampai dari Tuhan. Amin. Amin. Oke,